Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ATT kelas 9 semuanya. Bertemu lagi di pembelajaran matematika. Pada hari ini kelas 9 akan belajar bab baru, yaitu bab 3 tentang fungsi kuadrat. Nah, materi fungsi kuadrat ini berhubungan erat dengan materi sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat. Kalau sebelumnya kalian belajar tentang menyelesaikan persamaan kuadratnya, nah di bab sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafiknya. Nah, kemarin-kemarin kan kalian mengetahui bahwa fungsi kuadrat itu bentuknya seperti x kuadrat tambah 3x kurang 2 misalkan ya. Nah, itu bentuknya seperti apa ya? Itu kan abstrak ya, kita nggak tahu bentuknya dalam matematika seperti apa. Nah, akan dipelajari di bab ini. Namun sebelum ke menggambar grafik, kita akan belajar terlebih dahulu cara menentukan nilai dari fungsi kuadrat itu sendiri. Karena untuk menggambar grafik kita harus bisa menemukan titik-titik koordinatnya. Nah, titik-titik koordinatnya itu dihasilkan dari penghitungan nilai fungsi kuadrat. Oke, silakan kalian buka modul halaman 37. Nah, di sana ada pengertian dari fungsi kuadrat. Di mana fungsi kuadrat itu adalah fungsi f yang dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, di mana a, b, c anggota bilangan real. Dengan pangkat tertinggi dari x-nya adalah 2. Oke, nah di sini ada contoh soal pada fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurangi 7, tentukan nilai dari F2. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ketika ditanyakan F2 atau ini bisa dibaca juga dengan bayangan dari 2. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal ditanyakan tentukan bayangan dari 2, itu artinya kita cari F2 gitu ya. Ini nama lainnya. Nah, pertama-tama kita tulis lagi fungsi fx-nya. Nah, fungsi fx ini otomatis akan ada di soal ya, disediakan. Kemudian karena yang ditanyakan nilai dari F2 berarti kita tulis F2, kita lihat di sini. 2 itu menempati posisi apa? Oke, sudah jelas ya, 2 ini menempati posisi X. Sehingga kita ubah fungsi fx-nya, nilai variabel x-nya kita ubah dengan 2 semuanya. Sehingga 2 ini kita tulis lagi berdasarkan fungsi x di sini kita ganti dengan 2. Kemudian ada kuadratnya berdasarkan fungsi ditambah x. X-nya juga diganti dengan 2 dikurangi 7. Ini berdasarkan fungsi. Nah, sudah kita masukkan angkanya. Sekarang kita operasikan. Nah, awas jangan sampai ceroboh. Di sini bukan 2 dikali 2 dulu ya. Bukan, tetapi kita harus mencari dulu hasil dari kuadratnya. Baru kita mengkalikannya dengan 2. Nah, sehingga 2 ini kita tulis lagi. Hasil dari 2 kuadrat adalah 4. Tambah 2 dikurangi 7. 2 kali 4, 8. Kemudian ditambah 2 dikurangi 7. 8 tambah 2, 10. 10 kurang 7 adalah 3. Jadi jawaban F2 adalah 3. Seperti itu ya. Nah, perlu kalian ketahui lagi, di sini fx itu sebenarnya adalah y. Jadi y ini nama lain dari fx gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan fx sama dengan 2x kuadrat tambah x kurang y, ini bisa kita tulis menjadi y sama dengan 2x kuadrat tambah x kurang 7. Jadi F2 untuk x-nya sama dengan 2 dihasilkan, y-nya sama dengan 3. Nah, untuk apa x dan y ini? Ini akan jadi titik koordinat nantinya. Karena titik koordinat itu kan berupa x, y ya, urutannya x dulu baru y. Nah, ketika kita masukkan x-nya 2, y-nya 3. Nah, ini kita dapat satu titik yang nantinya akan kita gambarkan pada grafik fungsi kuadrat. Nah, ini fungsinya kita harus bisa menyelesaikan fungsi kuadratnya terlebih dahulu. Oh ya, Bu Ada malah salah ini ya, bukan salah mencontohkan. Ini kalau di modul kan contohnya mencari F4 ya, tapi Bu Adel di sini membahasnya malah mencari F2. Sama saja ya. Kalau di modul mencari F4 berarti ganti X semuanya dengan angka 4. Seperti itu, konsepnya sama aja. Nah, sekarang kalian buka halaman berikutnya. Nah, di sini ada latihan soal 1 ya.
Yang pertama untuk fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4x kurang 15. Tentukan nilai fx jika x sama dengan 4. Oke, coba Bu Ade buka ya. Nah, yang ini ya, soal latihan 1. Berarti ini tandanya kita mau mencari nilai dari f negatif 4. Berarti ganti semua nilai x di fungsi fx ini dengan negatif 4. Caranya seperti yang tadi Bu Adel di awal contohkan. Nah, pertanyaan yang B, bayangan dari 2 oleh f. Bu, nah itu juga soal yang berbeda, padahal cara pengerjaannya itu-itu saja. Jadi bayangan dari 2 artinya f2. Seperti itu ya. Begitu pula juga dengan nomor 2 itu masih sama cara pengerjaannya. Untuk latihan kalian silakan nanti kerjakan ya yang di modul itu. Nah, yang ketiga juga sama ya. Yang A-nya mencari F6, yang B-nya mencari F-5, yang C-nya mencari FA. Nah, Bu gimana cara mencari FA? Nah, ini sama saja. Berarti ganti X-nya dengan A. Ini kan fungsi fx-nya ya. Kalau kita mau mencari FA, berarti 10 dikurangi 3. X-nya ganti dengan A, dikurangi A kuadrat. Udah sampai sini aja. Ya, jadi jangan dioperasikan karena ini kan berbentuk variabel. Terus Bu yang D-nya gimana? Kayak ini yang C ya. Yang D, F A tambah 1. Berarti ganti semua nilai X-nya dengan A tambah 1. 10 dikurangi 3. X-nya diganti dengan A tambah 1 dikurangi X kuadratnya juga diganti dengan A tambah 1 dikuadratkan. Nah ini silakan kalian selesaikan. Berarti 10 ini kali pelangi. Ini kita jabarkan kan kalau kuadrat artinya A tambah 1 dikali A tambah 1. Nanti kalian selesaikan sampai beres ya. Nah oke. Itu untuk fungsi menyelesaikan fungsi kuadratnya. Nah nanti kalian kerjakan cara latihan untuk menyelesaikan fungsi kuadratnya. Nah, ini di video ini Bu Adel langsung saja berikan triknya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada di halaman 39 di modul kalian. Nah, sekarang kalian lihat modul halaman 39. Grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan di bagian atas ya. Yang A, menentukan sumbu simetri atau nilai X. Rumusnya itu min B per 2A. Nah, jadi sumbu simetri itu adalah nilai X. Rumusnya min B per 2A. Selanjutnya, menentukan titik potong atau tipot ya disingkatnya. Titik potong kurva dengan sumbu X. Kemudian yang C, menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong, ketika kita mau mencari titik potong kurva dengan sumbu X, maka kita misalkan Y-nya sama dengan 0, dan untuk mencari titik potong kurva dengan sumbu Y, kita misalkan X-nya yang sama dengan 0. Bu, belum kebayang Bu, maksudnya gimana Bu misalkan. Nah, nanti akan kebayang kalau kita sudah mengerjakan soalnya ya. Nah, dan yang keempat, poin D, itu menentukan titik balik atau titik puncak. Nah, nama lain dari titik balik dan titik puncak itu bisa juga nilai minimum atau nilai maksimum.
nilai minimum atau nilai maksimum. Nah, ini yang tidak tertulis dalam modul, kalian tambah-tambahin ya di modul kalian. Nah, rumus untuk mencari titik puncak itu sama dengan Y. Jadi kalau pertanyaannya tentukan titik balik, tentukan titik puncak, tentukan nilai minimum, tentukan nilai maksimum, itu T sama aja dengan mencari nilai Y ya. Jadi kalian jangan pusing. Nah, beda-beda pertanyaannya, padahal mah Y yang mau kita cari, cuman istilahnya banyak ya. Nah, rumus untuk mencari Y itu adalah negatif diskriminan per 4A. Nah, berarti sebelum kita mencari Y, kita harus mencari dulu diskriminan ya. Rumus dari diskriminan itu apa? Nah, negatif ini kan bawaan rumus. Diskriminan itu negatif. B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nah, jadi untuk mencari titik puncaknya kita menggunakan rumus yang ini. Nah, ini harus kalian pahami ya 4 unsur ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggambar grafik. Kalian lihat tetap di halaman 39 ada poin pertama. Grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat. Nah, di sana kok ada tabel, Bu? Nah, jadi tabel ini untuk memudahkan kalian dalam menentukan titik-titik koordinatnya. Nah, di sini tabelnya, kayak Bu Adel akan bahasnya yang ada gambarnya ya. Jadi kalian yang ini nih, lihatnya yang ini. Sebentar, Bu Adel buka dulu modulnya. Nah, kalian lihat yang ini. Nah, kan fungsi kuadrat itu kalau yang lengkap mah yang bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Nah, tapi kita bertahap nih dari mulai bentuk fungsi kuadratnya yang bentuk ax kuadrat dulu, bagaimana gambar grafiknya. Nah, jika dibuat grafik, maka grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat akan simetris terhadap sumbu y sama dengan fx. Sebagai contoh, di sini misalkan fungsi kuadratnya adalah 2x kuadrat, maka grafiknya adalah, nah, di sini kita bikin apa namanya ini? Oke, kita lanjut lagi ya. Sebagai contoh, fx sama dengan 2x kuadrat, maka grafiknya adalah pertama-tama kita harus menggambar dulu bidang kartesiusnya ya. Bidang kartesius apa? Nah, ini nih, ada sumbu x, ada sumbu y. Nah, awas jangan terbalik ya. Yang vertikal itu adalah sumbu X, yang horizontal itu adalah sumbu Y. Nah, selanjutnya untuk menggambar kurva, nah ini yang disebut kurva dalam fungsi kuadrat. Bentuknya adalah parabola. Kalau dalam fungsi linear itu bentuknya kan berupa garis lurus ya, misalkan garis lurus, nah kayak gini aja. Kalau mau lurus, lurus aja gitu ya. Tapi kalau ini bentuknya parabola. Jadi terbukanya ada yang ke atas, ada juga yang terbuka ke bawah. Nah, bagaimana kenapa gambarnya bisa seperti ini? Pertama-tama kita harus cari dulu koordinatnya seperti ini. Kita buat ada 2 baris dan beberapa kolom ya. Baris pertama itu adalah X, baris kedua itu adalah Y. Nah, di mana cara mendapatkannya? Yang X itu kita melakukan pemisalan. Nah, jadi pemisalannya itu terserah kita ya, mau berapapun itu. Tapi biar mudah, jadi kita libatkan ada bilangan negatifnya, ada 0, dan ada bilangan positifnya. Jadi ini kita ambil pemisalan X-nya dari min 3 sampai 3. Jadi ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi nantinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 titik ya dalam menggambar kurvanya. Nah, ketika X-nya sama dengan negatif 3, maka nilai Y-nya, nah ini 18 ini dihasilkan dari penyelesaian fungsi kuadrat. Oke, sekarang fx-nya itu sama dengan 2x kuadrat. Berarti untuk pemisalan x sama dengan min 3, artinya kita mencari f negatif 3. Berarti ganti x-nya dengan min 3 kan? 2 dikali min 3 kuadrat. 2 dikali min 3 kuadrat itu 9. 2 kali 9 adalah 18. 18 ini adalah Y. Kita tulis di
sini 18. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kalian bikin kotretan gitu. Jadi ketika dimasukkan ke tabel itu langsung hasilnya supaya nanti kita mudah gitu. Oh, titiknya ini, koma ini, titiknya ini, koma ini. Nah, misalkan coba lagi ya. Yang ini nih, yang min 2. Berarti F min 2 sama dengan 2 dikali min 2 kuadrat. 2 min 2 kuadrat itu adalah 4. 2 kali 4 adalah 8. Kita tulis 8 di sini. Dan seterusnya sampai habis. Nah, selanjutnya kita dapatkan titik-titiknya. Titik yang pertama ada min 3,18. Titik kedua yang ini ada min 2,8. Titik ketiga ada min 1,2. Titik keempat ada 0,0. Titik selanjutnya ada 1,2. Kemudian 2,8 dan yang terakhir adalah 3,18. Nah, di sini siapa yang lupa lagi nih cara menentukan titik di bidang kartesius? Nah, pertama titik min 3,18. Berarti di sumbu X-nya itu min 3. Sumbu X mana min 3? Yang ini ya. Min 3. Kemudian sumbu Y-nya 18. 18-nya ada di sini. Oh, ternyata di sini titiknya. Oke, ini di modul beda ya angkanya. Di pinggir biasanya kan di sini ya. Ini di sini kan. Sama aja ya. Dan seterusnya. Nah, berarti titik negatif 3,18 itu ada di sini. Namain. So, kalian tambahin di modulnya ya. Ini namanya titik negatif 3,18. Titik kedua, negatif 2,8. Sumbu X-nya negatif 2, sumbu Y-nya positif 8. Oh, di sini titiknya. Nah, ini adalah titik negatif 2,8. Selanjutnya, negatif 1,2. Oh, di sini titiknya. Karena ini negatif 1 di X, 2-nya di Y. Oh, ketemunya di sini. Dan seterusnya. Nah, kita masukin. Nah, kalau sudah ditentukan titik koordinatnya, kita gabungkan dan membentuk kurva parabola yang terbuka kemana ini terbukanya? Ke atas. Nah, seperti itu ya. Kemudian, tadi ada istilah sumbu simetri ya. Apa sih sumbu simetri itu? Nah, kalian bayangkan wajah kalian ya. Wajah kita itu Masya Allah sudah simetris ya, yang Allah ciptakan sudah sempurna. Hidung ada di tengah-tengah, mata kita tidak ke kanan, maksudnya tidak besar sebelah, semuanya jaraknya sama dari hidung ke mata, dari hidung ke mata kiri dan dari hidung ke mata kanan itu sama. Bibir kita ada di tengah-tengah, nah itu simetri. Nah ini juga sama, dalam menentukan sumbu simetri, berarti kita cari tengah-tengah yang jarak dari titik di sumbu kuadran satunya sama ke sumbu simetri, dari kuadran 2 juga sama jaraknya ke sumbu simetri. Nah di sini untuk menentukan sumbu simetri itu rumusnya apa tadi? X sama dengan min B per 2A. Ya, ini Ibu ada hapus dulu ya, biar bersih. Sumbu simetri. Artinya kita mencari nilai X sama dengan min B per 2A. B sama A-nya dapat dari mana, Bu? Dari fungsi. Nah, fungsi ini ya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya adalah 2. B itu adalah koefisien dari X. Ada nggak variabel X? Nggak ada, berarti B-nya 0. C-nya, ada nggak konstanta di fungsi ini? Nggak ada juga, berarti 0 juga. Kita masukkan ke sini. Negatif, B-nya 0, 2 dikali A-nya 2. Sama dengan negatif 0 per 4. Jawabannya adalah 0. Ternyata sumbu simetrinya ada di titik 0. Nah, di X sama dengan 0. Mana X sama dengan 0? Ini dia garis X sama dengan 0. Nah, lurus ini ya, menempel di sumbu Y. Nah, ini sumbu simetrinya. Iya kan? Titik ini simetri dengan titik ini. Titik ini juga simetri dengan titik ini. Nah, ini semuanya akan simetri. Oke. Kemudian ada juga istilah menentukan titik balik atau titik puncak. Nah, titik balik atau titik puncak itu kan sama dengan mencari Y ya. Kita tulis di sini, titik puncak atau disebut juga titik minimum. Nilai minimum, sorry. Tadi pastikan udah ditulis ya, soalnya ini langsung kehapus lagi. Nilai minimum
ada juga titik puncak. Nah, titik puncak berarti kita mencari nilai Y. Rumusnya adalah min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Sama dengan negatif B kuadrat. Tadi B-nya berapa? 0 ya. 0 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya 0. Per 4 dikali 2. Nah, dari sini aja udah kelihatan bahwa pembilangnya udah bernilai 0 ya. Karena ini perkalian dengan 0. Maka jawabannya akan 0 per 8. Negatif 0 per 8 itu 0. Ternyata Y-nya juga sama dengan 0. Maka koordinat titik balik atau titik puncaknya X, Y, yaitu tadi X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, di sini ya, di 0, 0. Nilai minimumnya berapa? Ya ini, 0. Gitu ya. Jadi nilai minimum itu adalah titik ini nih, yang ada di paling bawah gitu ya. Karena terbuka ke atas berarti nilainya nilai minimum. Kalau nanti kurvanya terbuka ke bawah, kan nanti bentuknya kira-kira seperti ini ya. Ini anggap rapi. Berarti kan titik puncaknya ada di atas ya. Nah, ini namanya nilai maksimum. Jadi istilah nilai minimum atau nilai maksimum itu dilihat dari kurva ya. Kalau kurvanya terbuka ke atas berarti nilai minimum. Kalau kurvanya terbuka ke bawah berarti nilai maksimum. Oke, nah itu langkah-langkahnya seperti itu ya. Nah, untuk menguji gitu ya, kalian bisa nggak nih menggambar grafiknya? Kita lihat di latihan soal 2. Coba kalian buka di halaman 40, sorry. Halaman 40 latihan soal 2. Gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan 3x kuadrat. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi Bu Ada contohin ya. Kalau yang tadi contoh kan fungsinya 2x kuadrat, kalau ini 3x kuadrat. Nah, gimana cara ngegambarnya? Kalian ikutin langkah barusan. Kalau misalkan, aduh Bu, belum mudeng Bu, dimundurin aja videonya ya, nanti kalian pahami lagi. Nah, ini kan bidang bidang kartesiusnya disediakan ya. Kalau misalkan kurang, kalian bisa menambah lagi ya, tinggal ditambahin aja ke atas gitu. Terus yang nomor 2 itu menggambar grafik dari fungsi f(x) sama dengan negatif 2x. Nah, ini fungsinya kan pasti beda-beda ya, tapi konsepnya sama saja, kalian mencari titik-titik koordinatnya dengan menyelesaikan fungsi kuadrat tersebut dengan memisahkan nilai x-nya itu bebas terserah kalian. Kalau misalkan mau sama kayak contoh boleh ya, kalian ambil 7 titik dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Itu cukup. Sebenarnya 5 titik juga udah cukup, 3 titik juga udah cukup. Tapi kalau kalian mau lebih jelas parabolanya berarti kan kita butuh titiknya banyak ya. Boleh gitu ya, sebanyak-banyaknya. Terus oke, kita ke bawah. Nah, selain grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat, ada juga grafik fungsinya kalau ada konstantanya nih, ax kuadrat tambah p. Ini sama aja ya. Berarti nanti pas masukin ke penyelesaian fungsi kuadratnya, sesuaikan dengan fungsinya gitu. Lalu bisa digambarkan ke grafiknya. Nah, ini juga sama. Nah, ini kalau dibikin tabel kayak gini ya. Ini X, kemudian ini Y. Nah, nilai X ini Bu Ada kasih tips deh, kita mulai dari min 2 aja biar nggak terlalu banyak ya. Min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Asalkan memuat bilangan negatif, 0, dan positif gitu ya. Ini kita nanti dapatnya 5 titik koordinat. Nah, jadi kalian nanti masukkan ke fungsi f(x)-nya. Dikotret, misalkan masing-masing untuk yang X sama dengan min 2 dulu, berarti F min 2 carinya. Selanjutnya yang X sama dengan min 1, berarti nanti carinya F min 1. Nanti udah ketemu hasilnya, masukin ke sini. Nanti kan dapat nih koordinatnya, X, Y. Kalian isi X, Y-nya berapa. Berarti negatif 2, sekian, negatif 1, sekian, 0, sekian, 1, sekian. Baru masukin ke bidang kartesius, lalu gambar grafiknya. Oke. Nah, ini juga coba dikerjakan. Nah, yang ini juga sama aja sih konsepnya.
Ini fungsinya X tambah P kuadrat, berarti nanti fungsi fx-nya kalian jabarin dulu. Kayak gini nih. X tambah 2 dikuadratkan kan artinya X tambah 2 dikali X tambah 2. Selesaikan. X kali X, X kuadrat. X dikali 2, 2X. 2 dikali X, 2X juga. 2 dikali 2, 4. Jadi X kuadrat tambah 4X tambah 4. Jadi nanti masukin ke fungsinya, fungsi ini hasil dari pengkuadratan fungsinya. Terus, bentar. Nah, udah cukup sampai sini aja ya dikerjainnya. Sampai halaman 44. Nah, berarti ada berapa grafik tuh kalian menggambarnya? Nah, nggak apa-apa ya. Itu hitung-hitung latihan kalian dalam menggambar grafik. Karena nanti di SMA kalian akan bertemu lagi. Malah di SMA itu kan ini grafiknya parabola ya. Nanti di SMA kalian akan ketemu hiperbola sama elips. Nah, jadi ini baru satu gitu ya, di SMP sudah dipelajari parabola. Jadi kalian belajar dari sekarang supaya nanti pas SMA ketika masuk ke hiperbola dan elips kalian sudah paham gitu grafik parabolanya. Oke, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi bab 3 grafik fungsi ini, fungsi kuadrat ini. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan kurang paham, kalian coba diputar lagi videonya. Kalau masih kurang paham, boleh tanyakan ke Ibu ya, ke Japri, ke Bu Ade atau Bu Lia. Kemudian untuk tugas, bukan tugas tadi yang Ibu instruksikan untuk digambar grafiknya, silakan digambar. Nanti akan diperiksa pada saat PTMT kelas 9. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.